Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Puji Nugroho, peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Angkatan 16. Kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Alat Olahraga di SMP Negeri 4 Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya ini adalah profil saya. Nama Wahyu Puji Nugroho SPD, formasi jabatan ahli pertama guru penjas Orkes. Tempat tanggal lahir Wonosobo 11 Maret 1996. Unit kerja SMP Negeri 4 Kaliwiro. Untuk selanjutnya ada tugas dan fungsi guru. Untuk tugas guru yang pertama yaitu melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Untuk fungsi guru, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Selanjutnya ada identifikasi isu. Isu yang pertama, menurunnya partisipasi siswa SMP Negeri 4 Kaliwiro dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh mapel PJOK. Isu yang kedua, belum optimalnya pengelolaan alat olahraga di SMP Negeri 4 Kaliwiro. Isu yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa SMP Negeri 4 Kaliwiro dalam mematuhi protokol kesehatan. Dalam menganalisis isu, saya menggunakan analisis isu USG. Di sini saya bersama mentor berdiskusi untuk memilih salah satu isu. Isu yang terpilih yaitu belum optimalnya pengelolaan alat olahraga di SMP Negeri 4 Kaliwiro. Telah terpilihnya isu belum optimalnya pengelolaan alat olahraga di SMP Negeri 4 Kaliwiro, lalu saya mencari akar masalah menggunakan diagram fishbone, yaitu ada man, method, money, material, serta milieu. Untuk selanjutnya ada tahap kegiatan. Yang pertama yaitu pembuatan buku catatan peminjaman alat olahraga. Tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan buku catatan. Pelaksanaan pembuatan buku catatan. Dalam kegiatan ini ada nilai aneka yaitu etika publik dan komitmen mutu. Output kegiatan. Dihasilkan buku catatan peminjaman alat olahraga. Keterkaitan dan visi misi organisasi berkontribusi dalam mengembangkan misi organisasi keempat, yaitu menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai organisasi, integritas, kreatif, inovatif, dan terlibat aktif. Kegiatan kedua yaitu pendataan alat olahraga. Tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor terkait pendataan alat olahraga. Pelaksanaan pendataan alat olahraga. Nilai aneka, etika publik, nasionalisme, akuntabilitas, dan anti korupsi. Output kegiatan mendapat data alat olahraga. Keterkaitan dengan visi misi organisasi berkontribusi dalam mengembangkan misi organisasi keempat, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai organisasi, integritas, kreatif, inovatif, terlibat aktif, dan tanpa pamrih. Kegiatan ketiga, penataan alat olahraga. Tahapan kegiatan berkonsultasi kepada mentor terkait penataan alat olahraga ke ruang kosong. Membersihkan ruang yang akan digunakan, membuat rak atau tempat alat olahraga, serta menata alat olahraga. Dalam kegiatan ini ada nilai aneka, yaitu etika publik, akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Output kegiatan, alat olahraga tertata rapi. Keterkaitan dengan visi misi organisasi berkontribusi dalam mengembangkan misi organisasi keempat, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Dan misi keenam, menumbuhkan budaya peduli terhadap lingkungan. Nilai-nilai organisasi, integritas, kreatif, inovatif, terlibat aktif, dan tanpa pamrih.
Untuk kegiatan 4, yaitu pembuatan tata tertib peminjaman alat olahraga. Tahapan kegiatan berkonsultasi kepada mentor terkait penyusunan tata tertib. Mengumpulkan referensi tentang tata tertib. Penyusunan tata tertib. Pada tahapan kegiatan ini ada nilai aneka, yaitu etika publik, komitmen mutu, dan akuntabilitas. Output kegiatan tersusun tata tertib peminjaman dan pengembalian alat olahraga. Keterkaitan dengan visi misi organisasi berkontribusi dalam mengembangkan misi organisasi ketiga, menumbuhkan sikap disiplin dan tertib pada peserta didik. Dan misi keempat, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Kegiatan kelima, pembuatan kartu peminjaman. Tahapan kegiatan berkonsultasi dan mentor terkait desain kartu peminjaman alat olahraga. Pembuatan kartu peminjaman alat olahraga. Nilai aneka yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu etika publik, komitmen mutu, akuntabilitas, dan anti korupsi. Output kegiatan dihasilkan kartu peminjaman alat olahraga. Keterkaitan dengan visi misi organisasi berkontribusi dalam mengembangkan misi organisasi ketiga, menumbuhkan sikap disiplin dan tertib pada peserta didik. Dan keempat, menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Kegiatan 6. Sosialisasi tata tertib dan kartu peminjaman. Tahapan kegiatan berkonsultasi dengan mentor terkait sosialisasi tata tertib peminjaman alat dan kartu peminjaman. Membagikan kartu peminjaman alat kepada ketua kelas. Output kegiatan, para siswa mengetahui tata tertib peminjaman alat olahraga. Keterkaitan dengan visi misi organisasi berkontribusi dalam mengembangkan misi organisasi kedua, menumbuhkan penghayatan terhadap budaya bangsa yang luhur, dan misi ketiga, menumbuhkan sikap disiplin dan tertib pada peserta didik. Selanjutnya ada dampak pemecahan isu. Sekolah. Sarana prasarana sekolah akan selalu terjaga sehingga alat olahraga awet. Untuk guru, memudahkan dalam proses pembelajaran PJOK maupun ekstrakurikuler. Untuk peserta didik, siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran praktek PJOK dan siswa akan termotivasi untuk giat berolahraga. Selanjutnya ada milestone. Untuk jangka pendek, optimalnya pengelolaan alat olahraga sehingga alat tertata rapi, terawat, dan bisa membantu dalam pelaksanaan KBM. Untuk jangka menengah, melakukan inventarisasi berkelanjutan, perawatan alat olahraga, dan tempat penyimpanan. Jangka panjang, pengadaan alat olahraga yang mengalami kerusakan parah atau tidak layak pakai. Untuk selanjutnya ada jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama, pembuatan buku catatan peminjaman alat olahraga. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Untuk kegiatan yang kedua, pendataan alat olahraga, saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Penataan alat olahraga, saya membutuhkan waktu kurang lebih 12 hari. Membuat tata tertib peminjaman dan pengembalian alat, saya membutuhkan kurang lebih waktu 7 hari. Pembuatan kartu peminjaman alat olahraga, saya membutuhkan waktu kurang lebih 8 hari. Untuk kegiatan yang terakhir, sosialisasi terkait tata tertib dan kartu peminjaman, saya membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari. Selanjutnya ada identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Untuk yang pertama, melakukan pendataan alat olahraga yang ada, kendala beragam dan banyaknya alat olahraga, antisipasi meminta bantuan peserta didik untuk membantu. Yang kedua, melakukan penataan ulang alat olahraga. Kendala tidak adanya lemari atau tempat khusus untuk menyimpan alat olahraga. Antisipasi dibuatkan tempat khusus untuk alat olahraga agar tidak mudah rusak dan tertata rapi. Membuat tata tertib. Kendala kesulitan dalam membuat tata tertib yang mudah, sederhana, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Antisipasi bekerja sama dan diskusi dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman dan merumuskan tata tertib. Membuat kartu peminjaman. Kendala belum adanya desain kartu yang sesuai. Untuk antisipasi, bekerja sama dan diskusi dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman dalam merumuskan dan membuat desain. Untuk yang terakhir, sosialisasi tata tertib. Kendala masih terbatasnya bertemu dengan siswa karena masih PTM terbatas. Antisipasi, sosialisasi dilakukan bersama wali kelas. Selanjutnya ada pemetaan stakeholder. Untuk yang pertama, kepala sekolah,
Peranan mengarahkan memberi pertimbangan kritik, saran, dan evaluasi. Strategi komunikasi berkonsultasi. Untuk guru, peranan meningkatkan pelayanan pengelolaan sesuai tata tertib dan menerapkan tertib administrasi. Strategi komunikasi berkoordinasi dan berkonsultasi. Peserta didik, peranan bertindak sebagai pihak yang terkena perlakuan pelaksana pengelolaan alat olahraga secara langsung. Strategi komunikasi melakukan komunikasi pada saat peminjaman alat olahraga dan pengembalian. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.